Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi di perkuliahan metodologi penelitian kuantitatif. Kalau seandainya di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang validitas dan reliabilitas ya, bagaimana caranya nanti untuk mengajukan suatu instrumen mulai dari tes, kuesioner, sampai nanti instrumen wawancara. Nah, kemarin sudah saya sempat singgung tentang bagaimana merancang suatu validitas dan juga reliabilitas. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas lebih detail lagi bagaimana cara kita nanti menghitung dan apa sih pentingnya untuk mengukur validitas maupun reliabilitas dari suatu data penelitian. Oke, langsung saja saya share materinya pada pertemuan hari ini. Baik, sudah muncul di layar. Oke, hari ini kita akan khusus membahas tentang validitas dan juga reliabilitas dari suatu instrumen. Nah, kenapa sih suatu konsep validitas dan reliabilitas itu penting? Karena dalam suatu penelitian quantitative research, kita sebagai seorang peneliti harus bisa memastikan bahwa data yang dikumpulkan itu akurat dan juga konsisten, sehingga ketika data atau instrumen yang kita buat misalkan di Papua, itu juga bisa dipakai di tempat lain. Contohnya misal di Jawa ataupun di Aceh, kalau seandainya validitas dan reliabilitasnya sudah teruji, maka penelitian kita bisa digunakan di manapun. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama mengapa sih pentingnya validitas dan juga reliabilitas dalam suatu quantitative research. Yang pertama harus kita baris bawahi adalah akurasi dari data. Suatu validity atau validitas itu memastikan bahwa instrumen itu sebenarnya mau mengukur apa sih yang seharusnya diukur. Makanya kemarin ketika teman kalian bertanya, kalau seandainya kita sudah membuat instrumen, tapi ternyata dari instrumen itu tidak bisa menjawab apa yang kita tujukan pada suatu penelitian, maka instrumen itu dipertanyakan. Oleh karenanya, validitas itu sebenarnya memastikan bahwa instrumen itu mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua adalah konsistensi pengukuran. Reliability itu memastikan bahwa hasil pengukuran itu bisa konsisten dan juga dapat diandalkan. Dapat diandalkan ini dalam artian dimanapun, anywhere, terus everywhere, you can do it gitu. Jadi penelitian kalian bisa digunakan oleh siapapun, tidak terbatas ruang dan juga waktu. Dan ketiga yaitu kepercayaan penelitian atau believing. Believing di sini validity and reliability itu meningkatkan trust. Trust kepada siapa? Trust kepada hasil yang kalian gunakan dalam penelitian. Kalau seandainya kalian hanya mengatakan hanya sebagai perkataan, maka orang itu tingkat kepercayaannya mungkin bisa jadi hanya sekitar 20 atau 30%. Tapi ketika ada data yang akurat dibuktikan dengan perhitungan statistik, maka kepercayaan dari orang tersebut akan meningkat bisa sampai 100%. Nah, kemudian kemarin juga sudah saya singgung tentang validitas itu ada dua. Ada validitas konstruk sama validitas empiris. Nah, sebelum kita masuk ke validitas konstruk sama empiris, validitas itu ada dua. Kalau kalian bisa lihat di atas layar ini, jadi ada validitas internal sama validitas eksternal. Siapakah yang akan melakukan validitas internal? Internal itu kalian akan mengetahui seberapa kuat sih hubungan antar variabel independen sama variabel dependen. Kalau kalian masih bingung, kemarin kita sudah bahas variabel itu ada dua, yaitu ada variabel bebas sama variabel terikat. Jangan lupakan juga ada variabel yang intervening. Intervening ini antara variabel bebas sama variabel terikat. Kemudian ada validitas eksternal. Eksternal di sini, seberapa besar sih hasil penelitian kalian nanti dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Ingat, penelitian kuantitatif dia selalu mengutamakan populasi. Jadi populasinya itu semakin banyak sampel yang kalian gunakan untuk dalam satu research, maka generalisasinya itu juga akan semakin bagus. Nah, selanjutnya kita tadi sudah melihat jenis-jenis dari validitas. Sekarang validitasnya kita bagi jadi dua. Ada validitas empiris dan juga validitas konstruk. Kalau seandainya kalian lihat di sini, validitas empiris itu berarti memeriksa hubungan antara instrumen dengan variabel lain yang sudah valid. Contohnya, kalian ingin mengukur suatu motivasi belajar. Kalau seandainya kalian sudah memiliki variabel atau instrumen yang kalian buat di situ, nah maka kalian harus sesuaikan dengan
variabel yang sudah kalian dapatkan di situ. Ada indikator-indikator dari motivasi belajar yang sudah dipaparkan oleh para ahli atau para peneliti yang sudah diterbitkan dalam jurnal-jurnal bereputasi sebelumnya, yang bisa kalian gunakan sebagai rujukan untuk memastikan bahwa hubungan antara instrumen yang kalian buat terhadap variabel lain itu sudah valid atau belum. Kemudian yang kedua ada validity contrast. Validity construct di sini memeriksa apakah instrumen itu sudah sesuai nggak sih dengan teori dan juga konsep yang diukur. Biasanya validitas konstruk di sini dilakukan oleh seorang para ahli. Nah, para ahli di sini siapa? Tergantung dari penelitian atau research yang akan kalian lakukan. Apabila kalian researchnya mintakan tentang pendidikan sekolah dasar, maka validitas konstruknya kalian bisa gunakan guru SD atau mungkin pakar pendidikan atau mungkin dosen yang berkecimpung dalam bidang pendidikan dasar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengujian validitas. Nah, di perkuliahan kali ini kita hanya akan membahas bagaimana sih suatu teorinya saja. Saya tidak akan balik membahas tentang bagaimana cara menghitungnya, calculating. Tapi dalam suatu quantitative research tentunya kalian sudah pernah mengampu mata kuliah tentang SPSS atau misalkan metodologi penelitian yang basisnya itu perhitungan. Nah, tapi di quantitative research kali ini saya hanya akan membagikan persamaan apa aja atau software apa aja sih yang bisa kalian gunakan untuk mempermudah kalian dalam melakukan suatu research kuantitatif. Yang pertama ada analisis korelasi. Seorang quantitative research biasanya mereka itu akan memeriksa hubungan antara suatu skor instrumen dengan variabel lain. Contohnya banyak beberapa kasus atau tema penelitian yang sudah saya berikan sebelumnya itu membahas tentang misalkan katakanlah hubungannya antara disiplin positif dengan kemampuan membaca Al-Quran. Nah, ketika kita akan mencari kedua variabel, maka kita akan harus mencari korelasinya. Ada korelasinya nggak sih disiplin positif dengan kemampuan membaca Al-Quran? Caranya bagaimana? Maka dilakukan cara analisis. Biasanya uji analisis yang umumnya digunakan untuk menguji korelasi itu adalah korelasi Pearson. Itu biasanya kalau bentuk datanya itu interval atau rasio. Jadi korelasi Pearson ini memang dikhususkan untuk data-data yang dia itu bentuknya rasio. Misalkan kalau kalian menggunakan instrumennya bentuknya tes, kemudian kalian membuat rentang atau skala data gitu, misalkan dari nilainya skornya 0 sampai 30 berarti dia masih di bawah KKM atau tidak menguasai. Misalkan terus kemudian 31 sampai 50 dia masih belajar pemula. Kemudian 51 sampai nanti 75 dia itu cukup. Kemudian 75 sampai 100 mungkin dia sangat menguasai. Nah, itu biasanya menggunakan korelasi Pearson. Kita akan menggunakan combining bagaimana sih sebenarnya hubungan antara si tadi misalkan contohnya disiplin positif sama si kemampuan membaca Al-Quran. Nah, kalau seandainya kalian bisa lihat di sini, uji korelasi Pearson itu biasanya dimodelkan pada simbol R. Kenapa R? R di sini nanti kita akan memperoleh dari nilai sigmanya. R di sini merupakan koefisien korelasi, sedangkan XI itu sendiri sama YI itu adalah skor individu. Dapatnya dari mana Bu skor individunya? Skor individu ini diperoleh ketika kita sudah buat instrumen. Kan instrumen kemarin ada tiga, ada observasi, ada tes, sama yang satunya lagi kuesioner. Oke. Nah, dari tiga instrumen ini nanti kita kan bagikan tuh instrumennya kepada peserta didik atau kepada guru atau kepada subjek penelitian yang kita kehendaki. Dari situ nanti kita dapat data. Nah, data itu nanti kita hitung atau kita klasifikasikan sebagai XI sama YI. Nah, kemudian nilai skor X bar sama Y bar itu adalah rata-rata dari kedua skor di situ. Nah, ada beberapa aplikasi sebenarnya yang bisa mempermudah kalian. Kalau seandainya kalian belajar SPSS, itu kalau seandainya uji correlation di SPSS itu akan lebih mudah. Jadi kalian nggak perlu lagi mengklasifikasikan mana YI-nya, mana R-nya, mana X-bar-nya, kayak begitu nggak usah. Jadi kalau langsung menginputkan data, misalkan data kelas kontrol sama kelas eksperimen, kita mencari nih, combining keduanya, hubungannya seperti apa sih kayak gitu. Nah, kita langsung dapatkan data seperti itu.
Nah, kemudian kalau seandainya ada lagi itu aplikasi yang sebenarnya lebih simple untuk digunakan, itu Microsoft Excel. Cuman ketika kalian menggunakan Microsoft Excel, maka kalian harus meletakkan tabulasi data kalian dengan benar. Kalau seandainya tabulasinya salah, persamaannya salah, maka nanti hasilnya biasanya kalau nggak value error. Tapi kalau seandainya saran dari saya, mending gunakan SPSS atau kalian juga bisa menggunakan R. Kalau seandainya di kita, R itu jarang sih masih digunakan. Jadi yang lebih familiar itu SPSS. Kemudian, kalau seandainya tadi kita membahas uji korelasi, sekarang kita akan membahas tentang analisis faktor. Analisis faktor itu sebenarnya apa sih, Bu? Analisis faktor itu kita mau identifikasi faktor-faktor yang mendasari variabel yang akan diukur. Metode yang paling umum digunakan di sini sebenarnya itu principal component analysis atau analisis faktor. Biasanya kalau seandainya penelitian kita itu merupakan penelitian yang mencari faktor pendukung, faktor penghambat, itu kita biasanya menggunakan exploratory factor analysis. Ketika exploratory faktor analisis ini kita buat, maka matriks korelasi antara variabel dan mencari komponen utama yang menjelaskan variannya itu terbesar. Jadi rumus biasanya menggunakan kalau seandainya analisis faktor itu Varimax. Kalau seandainya kalian menggunakan matriks eigen, sudah ada nilai nanti ada nilai eigen. Nah, interpretasinya itu nanti maka lihatnya di eigenvalue. Tapi kalau kalian menggunakan loading factor dan juga kalian mau melihat itu rotasinya itu seperti apa gitu, maka gunakan Varimax. Nah, softwarenya biasanya kalau kita mau analisis faktor itu kita pakai SPSS, tapi kalau yang lebih mudah kita menggunakan AMOS. Sebenarnya di SPSS sendiri pun itu kalau misalkan kita mau bisa menganalisisnya dan kita jeli bisa melihatnya itu sebenarnya sudah lebih mudah. Tapi kalau seandainya di AMOS kita bisa punya gambaran bahkan skematiknya dari asal mula faktornya ini dari mana kayak gitu. Itu kita bisa dapatkan. Nah, sehingga kalau seandainya saran dari saya, ada lagi juga yang basis programnya itu pemodelan. Dia itu model persamaan struktur. Jadi misalkan kita ingin mencari suatu model pembelajaran nih, kita ingin mencari kerangkanya. Model ini sebenarnya ini ada interaksinya kemana aja sih? Nah, itu biasanya kita pakai SEM atau model persamaan struktural. Ini akan bisa membuat seorang peneliti itu lebih memvisualisasikan dan juga pengujian model faktor yang lebih kompleks. Nah, selanjutnya itu yang terakhir adalah judgment expert. Judgment expert ini seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya. Jadi seorang judgment expert ini harus benar-benar dia itu paham atau seorang pakar tentang kesesuaian instrumen dengan konsep yang akan diukur. Dia itu bisa menganalisisnya. Para ahli itu akan menilai relevansi dari item-item instrumen dengan konstruk yang ingin diukur seperti apa. Jadi sebenarnya kalau judgment experts itu tidak ada aplikasi khusus, jadi belum ada. Jadi proses ini sebenarnya umumnya itu dilakukan wawancara terstruktur, survei, atau mungkin pertemuan tatap muka dengan para ahli, para senior yang memang relevan di bidang studinya. Nah, sekarang bagaimana dengan cara teknik untuk menguji suatu reliabilitas? Jadi, reliabilitas itu sendiri ada tiga. Yang pertama, dia bisa melakukan uji ulang atau tes retest. Jadi, yang namanya suatu eksperimen itu tidak bisa dilakukan hanya satu kali dapat data selesai. Nah, nggak seperti itu ya. Kalau seandainya seorang peneliti dalam suatu eksperimen research itu harus melakukannya berkali-kali sampai mendapatkan konsistensi dari suatu data. Uji ulang tes otoritas itu sebenarnya memberikan instrumen yang sama kepada responden, tapi waktunya berbeda. Misalkan, kalian sudah menerapkan suatu model pembelajaran tertentu, kemudian kalian ingin mengetes apakah dengan penerapan model pembelajaran tersebut prestasi akademiknya meningkat. Nah, ketika setelah selesai diberikan treatment model pembelajaran, maka nanti langsung diberikan post-testnya. Nah, setelah itu, selang 1 minggu berikan lagi post-testnya lagi. Ini akan mengindikasikan apakah adanya delaying time dari waktu 1 minggu setelah diberikan treatment, apakah masih ada dampaknya dari si model pembelajaran yang sudah kalian lakukan. Nah, reliabilitasnya itu diukur dengan koefisien korelasi antara skor pada waktu pertama dan juga skor pada waktu kedua. Misalnya menggunakan koefisien korelasi Pearson. Jadi ada range waktu, setelah begitu selesai treatment langsung diukur, jeda 1 minggu, kemudian diukur kembali, kemudian skor rentang waktunya itulah yang akan digunakan pada persamaan Pearson. Yang kedua adalah bentuk paralel atau parallel form.
Parallel form itu akan memberikan dua bentuk instrumen yang setara kepada suatu responden. Nah, parallel form ini sebenarnya itu reliabilitasnya itu diukur dengan korelasi antara skor pada kedua bentuk instrumen. Nah, kalau parallel form ini artinya kamu punya dua instrumen berbeda. Jadi misalkan di kelas eksperimen kamu menggunakan instrumen model A, kemudian di kelas kontrol kamu menggunakan instrumen model B. Ada parallel form. Jadi di sini ada dua model pembelajaran yang berbeda. Kalian ingin melihat korelasinya seperti apa sih antara model A sama model B. Kita gunakan bentuk paralel. Nah, yang ketiga itu adalah konsistensi internal atau internal konsistensi. Itu akan memeriksa bagaimana konsistensinya dari suatu item instrumen. Metode yang umum digunakan biasanya menggunakan alpha converge, kemudian ada koefisien Kudder-Richardson KR20 ya. Nah, kalau KR20 ini sebenarnya digunakan untuk instrumen dikotomi. Kalau misalkan kalian bikin instrumennya seperti soal benar atau salah. Misalkan kayak begini, ibu kota negara Indonesia ada di Palembang. Nah, itu nanti soalnya berupanya benar atau salah. Jadi kalau nilainya benar, itu maka dia skornya 1. Kalau seandainya salah, dia skornya 0. Nah, itu biasanya konsistensi internalnya itu menggunakan koefisiennya dari Kudder-Richardson atau KR20. Yang terakhir ada koefisien split half. Kalau koefisien split half itu membagi instrumen menjadi dua bagian. Terus kemudian kalian itu mengkorelasikan skor kedua bagian tersebut. Jadi ada instrumen nih, kalian bagi menjadi dua bagian dulu. Jadi ini instrumen A, instrumen B. Kemudian kalian ingin mengkorelasikan dari skornya dari pakai instrumen A ini berapa sih? Skornya pakai instrumen B ini berapa? Nah, itu pakai koefisien split half. Biasanya kalau seandainya penelitian pendidikan itu cenderungnya pakai korbat alpha. Jadi dia cari varian-varian dari skor, kemudian dihitung menggunakan persamaan. Nanti ada skor item K-nya, jumlah itemnya itu berapa, cari varian skor itemnya, kemudian varian total skornya berapa. Jadi semuanya tergantung dari research kalian ini mau fokusnya kemana sih kayak gitu. Nah, sekarang kalau seandainya tadi saya sudah menyampaikan bahwa biasanya penelitian pendidikan quantitative research itu menggunakan rehabilitasi yang menggunakan alpha Cronbach. Ketika menggunakan alpha Cronbach, jadi dia rumusnya alpha K per ini per ya. Jadi ada K min 1 ketika K dikurangi 1 dikalikan 1 min sigma SI kuadrat per ST kuadrat. Nah, misalkan di sini, kalau seandainya jumlah K-nya ada 5 item soal. 5 item soal ini dengan SI atau jumlah varian itemnya ada 10. Nah, jumlah itemnya 5, tapi variannya 10. Jadi satu nomor itu ada satu A, satu B, satu C, kayak gitu. Terus dua a dua b dua c. Nah, seperti itu. Terus ada ST-nya 50. Varian totalnya itu 50. Karena SI-nya kan 10, K-nya 5. 5 kali 10 berarti kan SI-nya, ST kuadratnya adalah 50. Maka alfanya adalah 5 min 1 dikalikan 1 dikurangi 10 per 50. Maka kita akan mendapatkan nilai koefisien dari alpha Cronbach-nya sebesar 0,875. 0,875 itu menunjukkan apa, Bu? Nah, ini harus penting juga. Sebagai seorang researcher, kita harus bisa mengambil suatu keputusan dari nilai yang kita dapatkan. Kalau seandainya nilainya 0,875, berarti itu menunjukkan reliabilitasnya itu tinggi. Artinya apa? Intinya, instrumen penelitian kalian itu dapat diandalkan dan juga konsisten dalam mengukur variabel yang akan diteliti. Nah, biasanya nilai 0,7 itu umumnya dianggap sebagai reliabilitas yang baik. Jadi kalau nilai kalian udah 0,7 ini sebenarnya sudah instrumen kalian itu udah layak dan bisa digunakan. Nah, ini ya saya sampaikan juga ini ada tabelnya. Jadi rentang koefisiennya seperti ini. Nah, interpretasi dari hasil pengujian validitas sama reliabilitas itu ada 3. Ada korelasi, menunjukkan kekuatan hubungan antar variabel. Terus ada reliabilitas, itu menunjukkan konsistensi pengukurannya instrumen. Dan yang ketiga ada interpretasi kritis, itu mempertimbangkan konteks penelitian dan juga batasan. Bu, apakah seorang peneliti itu juga boleh mempunyai batasan? Tentunya boleh.
Kenapa kita harus punya batasan dalam penelitian? Agar penelitian kita fokus dan tidak melebar kemana-mana. Kalau fokusnya penelitian kalian hanya meneliti tentang motivasi belajar dari siswa, maka fokus pada indikator-indikator dari motivasi belajar. Tidak perlu mencari indikator prestasi belajar. Kalaupun nanti karena motivasinya hasilnya tinggi, maka mempengaruhi hasil belajarnya juga tinggi, maka itu adalah faktor yang pendamping. Jadi si hasil belajar ini adalah faktor pendamping ketika kalian memberikan suatu treatment motivasi belajarnya itu juga tinggi. Kalau seandainya kita simak pada tabel berikut, jadi ini kalian bisa lihat ya di tabel di atas ini. Nah, tabel di atas ini itu rentang koefisiennya itu kalau misalkan dari 0,9 sampai 1 itu berarti sangat tinggi. Nah, tadi kan kita dapat nilai 0,875. 0,875 itu ada di rentang 0,8 sampai 0,89. Maka kategorinya tinggi. Nah, perhitungan untuk menghitung reliabilitas ini pakai apa, Bu? Biasanya kita pakai SPSS, R, atau AMOS. Juga sebenarnya pakai Excel juga bisa, tapi kalian harus menghitungnya part by partnya. Nah, kemudian itu tadi kesimpulan sama saran perkuliahan kita hari ini. Validitas sama reliabilitas instrumen itu sebenarnya sangat penting sekali untuk memastikan bagaimana suatu keakuratan dan juga keandalan data dalam penelitian kuantitatif. Nah, pastikan Anda untuk melakukan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen sebelum menggunakannya dalam penelitian. Jadi, ketika seorang peneliti sudah menemukan tema penelitiannya, sudah bisa merumuskan hipotesisnya, tahu tujuan penelitiannya itu mau seperti apa, maka selanjutnya menyusun instrumen. Menyusun instrumen, jangan turun ke lapangan dulu sebelum kalian melakukan uji validitas sama reliabilitas. Jadi itu urutan-urutan dari research kuantitatif. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.